bahagia itu membuat apa yang tidak sempurna menjadi sangat sempurna. Perbedaan itu perlu dikelola dengan baik, ya kan? Misalnya satu rapi, satu nggak rapi. Yakin dulu itu jodoh. Kalau dua-duanya nggak rapi, barangnya hilang terus, gitu kan? Jadi Harvey ini tidak pernah bilang saya cantik, tidak pernah bilang I love you, saya cinta kamu tuh nggak pernah. Pas pacaran nggak pernah? Nggak pernah sama sekali. Pribadi saya sendiri selalu bersyukur kepada Yang Kuasa, selalu terus meminta karena dia orang atau Yang Kuasa yang paling terkaya di dunia ini. Hai semuanya, selamat malam dan selamat datang di I Am Possible. Yeay. Oke, nah Anda pasti pernah deh mendengar ungkapan berikut. Rumput tetangga selalu kelihatan lebih hijau. Pernah dengar peribahasa tersebut? Pernah ya. Nah, peribahasa ini biasa dilontarkan saat kita mulai merasa tidak puas dengan apa yang sudah kita miliki dan iri melihat kehidupan orang lain yang terkesan lebih sukses. Karirnya lebih baik, keluarganya lebih harmonis, pasangannya lebih setia, dan lain sebagainya. Nah, wajar nggak sih kalau kita memiliki pemikiran seperti itu? Boleh nggak sih kita melihat bahkan melototin rumput tetangga? Nah, kalau boleh, bagaimana kita harus bersikap? Nah, temukan jawabannya di sini dari Impossible jadi I'm Possible. Dan sudah hadir di studio malam ini seorang pemerhati keluarga, penulis puluhan buku, dan juga Coach I'm Possible Pak Jarod Wijarnarko. Hai, selamat malam Pak Jarod. Biasa. Pak Jarod, Ya. ini Pak Jarod. Nah, peribahasa rumput tetangga selalu terlihat lebih hijau. Ya. Kenapa rumput tetangga selalu terlihat lebih hijau? Kenapa suka dulu gitu ya? Oke, Karena kenapa manusia suka? tuh Oke. bisa bosen, bisa jenuh, butuh kadang suatu harapan yang baru. Jadi misalnya gini, kalau kita sudah mencapai pencapaian tertentu, maka Ya. sebenarnya ngelihat yang lebih baik itu ada gunanya. Lebih baik ini bukan berarti istri yang lebih baik atau tetangga janda lebih baik gitu ya. Tapi begini, maksud saya gini, maksud saya rumput ini bisa juga kayak perusahaan gitu kan. Oh, perusahaan itu lebih profitable, lebih menjanjikan, peraturannya lebih baik. Nah, ini melihat yang lebih baik itu sebenarnya bisa untuk mendorong kita untuk mencapai pencapaian yang lebih tinggi. Gitu. Oke, melihat yang lebih baik mendorong kita supaya kita pun juga jadi lebih baik lagi. Ya, bukan rumput dalam arti istri tetangga gitu. Ya, Nah, itu jangan ya. betul. Ya. Jadi jadi sampai saat ini nih ya, kita bisa simpulkan pertama itu adalah sesuatu yang wajar. Ya. Karena selalu ada yang lebih baik dari apa yang kita miliki. Ya. Dan kedua, sebenarnya itu pun juga bisa dilakukan asalkan dalam hal yang positif, membuat kita menjadi lebih baik lagi. Nah, tapi ini kayaknya beda tipis ya. Karena kan kadang-kadang sesuatu yang bahaya itu Iya. beresiko. Iya, Ya, betul. nanti kita akan bahas lagi. Oke. Tapi sebelum kita akan bahas, ada seorang sahabat yang saya undang malam ini, artis cantik yang belum lama ini pernikahannya sempat menghebohkan dan menggemparkan dan juga menjadi sorotan banyak orang. Pernikahan ala Cinderella di Disneyland Jepang menjadi pernikahan paling fenomenal di tahun 2016. Penasaran siapa dia? Mari kita saksikan tayangan berikut ini. Sandra Dewi akhirnya resmi menikah dengan pujaan hatinya Harvey Muiz. Pemberkatan mereka berlangsung di Gereja Katedral Jakarta Pusat pada Selasa 8 September 2016 lalu. Tak lama berselang, Sandra Dewi dan Harvey Muiz melangsungkan resepsi di Disneyland Tokyo, Jepang. Pasangan yang terlihat hampir sempurna ini telah menjalin hubungan selama 3 tahun, hingga akhirnya resmi menjadi pasangan suami istri. Bagi kebanyakan orang saat ini, mungkin Sandra Dewi dan suami adalah salah satu contoh family goals. Selain memiliki wajah cantik dan tampan, mereka juga terlihat harmonis dan mapan. Ya, langsung saja kita sambut di studio Sandra Dewi. Wah, mana nih fans-fansnya Sandra Dewi? Wow, luar biasa. Hai. Nah, Selamat malam. langsung pada segar nih muka-mukanya semua ya. Nah, pernikahan paling fenomenal di tahun 2016. Aduh, terima kasih. Tapi sekarang saya mau tanya berapa lama nih penantiannya?
Aduh, penantiannya untuk mendapatkan pasangan yang saya impikan itu 33 tahun. 33 Wow, tahun. lama ya. Jadi selama prosesnya juga banyak hal yang terjadi juga. Banyak hal Jadi terjadi. memang cukup lama penantiannya. Nah, tapi sekarang saya mau tanya nih, kan tema kita rumput tetangga memang hijau. Iya. Nah, pernah nggak sih dalam proses penantian selama 33 tahun itu, saya yakin pernah nggak sih ngerasa iri gitu ngeliat teman-teman yang lain yang mungkin sudah menikah, sudah punya anak. Pernah merasa Oh, seperti sering itu? banget ya. Apalagi kalau misalnya udah komen-komen di sosial media saya, Kak, kok nggak laku-laku sih, udah umur berapa gitu kan. Ada yang komentar seperti itu? Oh, itu hampir setiap hari. Jadi sebenarnya sih saya selalu pacaran, cuma saya nggak pernah ngasih tahu pacar saya siapa gitu. Nah, kemudian ketika teman-teman saya banyak sudah menikah, sudah punya anak juga, saya kan belum, kan saya agak telat nih ya. Tapi sebenarnya saya udah pacaran, cuma mungkin gagal terus dapat lagi yang baru gitu. Jadi iri sih ada ya, kok ada yang umurnya 19, 20, menikah cepat, ketemu jodohnya lebih cepat. Bahkan sama adik saya sendiri pun, adik saya yang paling bungsu, dia melangkahi saya sekitar 3 tahun yang lalu. Oh, udah menikah duluan Iya, dia justru menikah duluan ya? dan sekarang udah punya anak umur 3 tahun. Jadi 4 tahun. Dia menikahnya 4 tahun yang lalu. Tapi menarik nih sebenarnya ya. Iya. Cantik begini pacaran gagal gitu kan. Jadi kalau Anda gagal, don't worry. Iya. Optimis ya. Saya selalu optimis. Saya belum bisa masak sampai sekarang. Saya juga masih banyak kekurangan sebagai istri gitu. Oke, belum bisa masak terus dikomplain nggak? Menikah itu memang justru untuk melengkapi kekurangan masing-masing.